Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan memastikan berbagai upaya mendorong kinerja APBN dalam 10 tahun terakhir telah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa fungsi APBN sebagai bantalan pertumbuhan ekonomi akan terus ditingkatkan dan memastikan pembiayaan utang masih dalam kondisi terjaga. Kementerian Keuangan memastikan terus mendorong kinerja APBN sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir berbagai fungsi APBN telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan bahkan menahan tekanan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Isa menyebut bahwa dalam 10 tahun terakhir pemerintah telah mencapai sekitar 3.588 triliun rupiah, anggaran belanja subsidi yang mencapai sekitar 3.568 triliun rupiah, hingga anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 3.620 triliun. Berbagai total anggaran tersebut dipastikan akan menjadi salah satu fungsi bantalan fiskal yang menopang berbagai kebutuhan pembangunan. Isa juga mengklaim sisi pembiayaan utang saat ini masih aman meski lonjakan utang membuat posisi utang mencapai level 8.500 triliun. Itu namanya pembiayaan. Pembiayaan. Jadi kalau kita tadi ada pendapatan berupa pajak ataupun penerimaan negara bukan pajak, ada belanja, kita selama ini itu selalu belanja lebih banyak daripada pendapatan yang kita miliki. Loh, nggak bahaya itu? Nggak bahaya. Kenapa nggak bahaya? Karena kita percaya bahwa kita itu tumbuh. Kita itu akan semakin besar juga mengenerate revenue di masa yang akan datang. Isa menyebut Kementerian Keuangan akan terus menjaga postur APBN tetap kredibel dan akan menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah ke depan. Untuk itu pihaknya terus mendorong belanja yang efektif dan efisien di kementerian lembaga ke depannya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi kinerja APBN pacu pertumbuhan ekonomi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana. Beliau adalah Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, selamat pagi, Pak Danang. Pagi, Mas. Salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, agak Baik. perut sedikit. Oke, semoga lekas sehat kembali nih Pak Danang. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Nah, Anda melihat dari si pelaku usaha, bagaimana optimalisasi dari alokasi APBN lah kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi, khususnya di masa pemulihan pasca pandemi. Menurut Anda ini komposisi dan lain-lainnya sudah pas begitu? Silakan. Ya, kalau postur APBN kita ritual tahun per tahun kan selalu cantik ketika dipaparkan di depan kan. Oke. Ketika masih menjadi APBN itu selalu cantik-cantik gitu. Dihitung dari dari segala optimisme yang memungkinkan untuk ditampilkan gitu. Ya, tapi masalahnya adalah itu postur yang disusun, saya kira perlu diadopsi untuk perlu di-adjust, disesuaikan dengan kepentingan Pak Presiden terpilih nanti, di mana beliau juga akan mengangkat beberapa program prioritas yang menurut pemberitaan sudah dicantumkan di situ. Tapi saya kira dari postur APBN yang saat ini ada, mungkin tampak belum terakomodir terkait dengan begitu banyaknya kementerian dan lembaga yang akan dilahirkan di era pemerintahan Pak Prabowo nanti. Kalau kita lihat dari belanja pemerintah pusat kan sekitar 1.045 triliun gitu untuk belanja pemerintah pusat. Maka itu sudah mengakomodir 44 kementerian yang nanti akan dilahirkan di era pemerintahan Pak Prabowo. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan publik. Karena menjadi bagian besar juga belanja birokrasinya kan bertumbuh pesat. Karena belanja birokrasinya tumbuh lebih banyak, maka belanja pembangunan atau belanja di sektor realnya mungkin akan berkurang karena di sebagian dari APBN kita terkorbankan untuk keperluan birokrasi kita. Nah, ini yang menjadi concern besar ke depan. Nah, nanti akan tumbuh juga dinas-dinas di daerah, bukan hanya di pusat itu. Jadi kementerian dan lembaga yang
muncul dengan hampir tambah 10 kementerian dan lembaga itu, artinya juga konsekuensinya di daerah akan dimunculkan dinas-dinas yang sejalan untuk mengimbangi pertumbuhan Oke. kementerian dan lembaga di pusat. Pak Danang, tapi ini menarik kalau kita cermati dengan kabinet yang bertambah jumlah dari sisi kementerian lembaga begitu di pemerintahan berikutnya juga karena memang ada kebutuhan di sana dunia industri yang membutuhkan ada satu fokus tertentu misalnya hadir satu kementerian begitu sehingga akan lebih fokus lagi untuk membahas ataupun membangun industrinya tersebut. Anda melihat bagaimana dengan komposisi ini sehingga akhirnya ada penambahan lagi jumlah kementerian ataupun lembaga di pemerintahan baru? Ya, masalahnya adalah justru kekhawatiran di dunia industri itu bukan melihat dari adanya salah satu tupoksi atau tugas pokok peran fungsi dari sebuah kementerian, ya, tapi justru malahan overlapping antara kementerian karena masing-masing kementerian dan lembaga kemudian melahirkan produk-produk hukum sesuai dengan perannya masing-masing kan. Oke. Nah, produk-produk hukum ini justru kebanyakan seperti yang terjadi di era Pak Jokowi saat ini begitu banyak overlapping dan redundant dan saling menegasikan antara beberapa kementerian. Nah, kami lihat nanti dengan jumlah kementerian yang terlalu banyak juga mungkin akan muncul produk-produk hukum yang lebih banyak lagi gitu. Justru dari semangat untuk menyederhanakan proses perizinan di investasi, tetapi hasilnya akhir-akhirnya malah justru terjadilah rimba belantara regulasi lagi. Yang kemarin pada era Pak Jokowi sebenarnya sudah berhasil ya sebagian besar itu dikurangi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mengamanatkan adanya proses penyederhanaan regulasi. Nah, kalau sekarang malah muncul begitu banyak kementerian dan lembaga yang akhirnya muncul di postur APBN kita, banyaknya belanja untuk pemerintah sendiri. Akhirnya kami khawatir justru APBN yang ada itu sebagian besar malah digunakan untuk menghidupi birokrasi itu sendiri. Yang kemudian birokrasi itu sendiri justru melahirkan begitu banyak kerumitan terhadap dunia usaha. Maka kemudian kalau banyak kerumitan terhadap dunia usaha ya akibatnya angka tenaga kerja kita, serapan tenaga kerja kita juga tidak akan tercipta. Maka visi Indonesia Emas itu bisa menjadi cita-cita doang gitu. Wow. Tidak ada realisasi di dalam postur anggaran atau APBN kita saat ini tidak tercermin begitu eksplisit di dalam konteks postur APBN kita di tahun depan. Itu dia menarik kalau kita lihat dengan kondisi yang ada. Lantas bagaimana kalau melihat dari sisi oke lah APBN begitu dan nanti akan dilakukan juga di APBN tahun depan begitu untuk pemulihan dunia usaha ini sebenarnya sudah cukup merata tidak sih alokasinya untuk seluruh sektor usaha ataupun industri begitu di tanah air, Pak Danang? Ya kalau dilihat dari APBN kan tidak terlihat ya, karena kan itu angka-angka makro ya, tidak dipisahkan ke dalam sektor-sektor ya. Tapi tentu saja nanti saya yakin lah Pak Prabowo itu mesti memiliki tim yang sangat jeli untuk memilah-milah sebagian postur anggaran belanja pemerintah itu kepada sektor-sektor yang mana. Tentu saja sektor-sektor pembangunan sipil itu menjadi prioritas besar karena ini terkait dengan masalah interkoneksi antar wilayah, kemudian masalah-masalah infrastruktur. Nah, ini belanja-belanja seperti itu akan secara langsung berdampak pada tumbuhnya manufaktur di daerah-daerah yang dituju seperti itu. Nah, tetapi kita lihatnya justru dari sisi siapa kementerian mana yang mengelola anggaran-anggaran yang terkait dengan sektor investasi. Nah, ini yang harus kita cermati nanti di tengah jalan. Kalau kita sudah bisa membedah APBN itu sampai tahap ketiga. Ini kan masih tahap makro-makronya nih yang disiarkan ke publik nih. Kita belum belanja secara detailnya kemana arahnya. Nah, kalau kita cermati dengan alokasi anggaran tadi begitu, Anda melihat bagaimana dengan actionnya nanti di lapangan begitu dari pelaku usaha sendiri melihat apakah memang nanti perlu ada satu concern ke dalam satu sektor tertentu kah atau bagaimana mengingatkan mengemuka belakangan ini adalah deindustrialisasi begitu Pak Dan? Ya betul.
Ya, itulah masalah terbesar yang sedang kita hadapi di negara kita terkait dengan manufaktur atau industri pengolahan itu kan menurunnya kontribusi industri terhadap namanya PDB Ya, kita gitu. Nah, menurunnya kontribusi industri manufaktur pada PDB kita itu juga secara korelatif langsung menurunkan setoran atau kontribusi pajak di sektor manufaktur pada penerimaan negara gitu. oke. Nah, sekarang pemerintah 2 tahun, 3 tahun terakhir sangat euforia dengan adanya tambang nikel sampai bagi-bagi tambang untuk Hmm, ormas segala macam dan bagi-bagi tambang untuk oke. teman-teman pejabat gitu. Nah, artinya kemudian kita harus melihatnya menjadi salah satu bagian dari kelemahan pemerintah masa lalu di mana fokusnya itu terlalu banyak konteks investasi di sektor ekstraksi gitu. Hmm, Ini berpikirlah keras tentang hilirisasi. Padahal kita tahu program-program hilirisasi dari sektor pertambangan atau sektor ekstraksi barang-barang mineral itu multiplier efeknya terhadap serapan tenaga kerja itu kecil, sedikit. Justru oke. Ya. kantong-kantong kemiskinan muncul di daerah-daerah pertambangan gitu. Hmm, Nah, ini yang harus kita hindarkan di era pemerintahan Pak Jokowi nanti, Pak Prabowo nanti. iya. Kelemahan-kelemahan yang sudah terjadi di era Pak Jokowi ini harus dihindarkan di era Pak Prabowo. Pertama, Pak Prabowo di kabinet nanti, saya kira sebaiknya mulai memikirkan industri manufaktur yang padat karya. Karena Oke. multiplier efeknya di mana ada tumbuh industri padat karya di suatu daerah, itu masyarakat di sekitarnya menyambut dengan gegap gempita secara ekonomi. Coba lihat deh, kos-kosan muncul, warung-warung muncul, Hmm, transportasi publik muncul, ya iya, kan? iya, iya. Oke, oke. Sekolahan dibangun di dekat situ, sarana kesehatan Baik. muncul. Dan inilah multiplier efek secara ekonomi yang muncul dari industri padat karya. Pak Maka Pak, Danang, ini ya, menarik kalau kita lihat ke depan atau lebih jauh lagi begitu bahwa kan di era digitalisasi seperti saat ini di mana penggunaan dari investasi yang masuk kan yang padat modal begitu. Nah, ini di satu sisi kita harus menciptakan lagi industri yang padat karya. Tantangannya seperti apa? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu oke. sebentar Pak Danang. Dan pemirsa, kami yang masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan tren dari pergerakan defisit APBN kita begitu ya. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat dari tahun 2018 sampai dengan 2024 ini prediksi kita. Memang kalau kita lihat trennya tertinggi sempat di tahun 2020 karena kita tahu ini adalah pada saat COVID-19 terjadi di Indonesia dengan defisit APBN mencapai 6,14% terhadap PDB. Namun cenderung turun sampai dengan tahun 2023 menjadi 1,65% terhadap PDB, tapi di tahun 2024 ini ada proyeksi naik lagi menjadi 2,29% terhadap PDB. Meskipun pemerintah sudah memberikan statement bahwa ini masih dalam koridor yang cukup aman ya terkait dengan defisit APBN kita. Berikutnya kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini dari tahun 2017 sampai dengan 2023, lagi-lagi memang kita sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 ya minus 2,07%, kemudian terus melaju 2021 naik 3,7%, di tahun 2022 sampai dengan 2023 tumbuh di atas kisaran 5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Baik, Pak Danang, kalau mencermati dengan pergerakan defisit APBN, lantas kita korelasikan dengan optimalisasi lagi APBN kita untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena kita tahu target pemerintah berikutnya kan cukup tinggi, 7 sampai dengan 8%. Sementara belakangan ini kita masih terus bertahan di kisaran 5%. Apa yang bisa Anda cermati kondisi ini selaku APindo? Silakan. Ya, pertama kami juga harus menyampaikan syarat perbaikan terhadap postur APBN 2025 nanti ya. Harus ada nomenklatur anggaran yang benar-benar mengarah pada stimulasi pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8% itu. Nah, kita harus melihat dari situ kan kontribusi belanja pemerintah cukup besar dalam Oke. pertumbuhan ekonomi. Nah, kontribusi belanja pemerintah itu mesti didetailkan sampai di mana pemerintah bisa menstimulasi
bisa menstimulasi pertumbuhan sebesar 7-8% ini. Saya Oke. khawatir itu dilupakan seperti janji-janji politik sebelumnya, pertumbuhan 7%, nggak pernah tercapai kan, kita hanya sampai di 5% rata-rata. Nah, di era Pak Prabowo ini ada optimisme bahwa pertumbuhan bisa dicapai, mengejar atau lebih tinggi lah setidaknya di 6% pada kuartal tahun kedua lah nanti di 2026. Tetapi harus ada stimulan yang cukup bagus yang terrefleksi di postur APBN-nya supaya dunia swasta juga bergairah untuk menyambut hal itu. Kalau kita melihat dari postur APBN saat ini yang konservatif, biasa-biasa saja, bahkan kita melihat biaya birokrasi akan meningkat sekitar 5%, ya, 4-5% biaya birokrasi, maka itu akan mengakibatkan pesimisme muncul di kalangan dunia usaha. Pemerintah akan terlihat asik dengan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan pertumbuhan ekonomi karena kontribusi dari belanja negara lebih terserap untuk belanja birokrasi gitu. Itu Mas Oke. pikiran kita. Baik, baik. Nah, yang menarik tadi sempat tertunda, bicara mengenai investasi yang diharapkan memang ini adalah padat karya. Sementara kita tahu dengan masuknya era digital, kemudian teknologi juga yang digunakan dalam proses manufaktur di Indonesia ini kan akhirnya ya meminimalisasi lagi nih penyerapan tenaga Ya, kerja di Indonesia begitu. Tanggapan Anda benar, gimana? benar, benar. Mas punya pandangan itu benar sekali Hmm, bahwa dunia sudah mengarah pada teknologi digital, ya. hmm. Internet of Things, ya, Ya, manajemen semua didigitalisasi, diotomatisasi, dilakukan sebuah proses yang sekuensial itu dilakukan oleh mesin-mesin, dan kita lihat bagaimana teknologi elektronik, teknologi otomotif itu sudah berjalan 90% itu digital dan otomatisasi gitu. oke. 10%-nya yang dikerjakan manusia gitu. Hmm, Tapi di industri padat karya seperti sepatu, hmm. tekstil, garmen, ini relatif masih banyak membutuhkan sentuhan manusia dalam proses pekerjaannya. Oke. Nah, sehingga kita mesti juga melakukan focusing pada kegiatan tersebut. Jangan sampai industri padat karya Indonesia yang digadang-gadang bisa menyerap hampir saat ini sekitar 3,7 juta lapangan kerja, itu justru malah semakin menurun. Mengingat angka pertumbuhan tenaga kerja kita menaik loh dari setiap tahun 1,2 sampai 1,3 juta. Bagaimana industri lain bisa menyerap kalau kita hanya fokus pada konteks industri padat teknologi, padat modal, dan kemudian industri ekstraktif? Tidak bisa, mereka hanya menyerap tenaga kerja sedikit karena penemuan-penemuan teknologi baru terkait dengan otomatisasi juga akan berlomba semakin cepat. Ya. Nah, Indonesia harus mulai juga mengarahkan pada proses pertumbuhan teknologi padat karya gitu, teknologi tepat guna untuk padat karya. Jadi serapan manusia pekerja itu bisa semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kita mengalami bonus demografi yang tidak akan selesai sampai tahun 2035. Oke. Apalagi sektor yang bisa kita kembangkan untuk menyerap luapan tenaga kerja begitu banyak gitu. Hmm, Sektor pertanian kita harus ditumbuhkan, benar, itu akan membuat satu kontribusi positif pada serapan tenaga kerja. Tetapi sektor manufaktur jauh lebih cepat dibutuhkan gitu, ya hmm. kan? Ya, dua-duanya bisa jalan paralel secara sekuensial, berjalan dengan baik. Tapi Baik. teknologi-teknologi yang penting untuk diaplikasikan di sektor padat karya itu mesti menjadi salah satu program prioritas pemerintah Pak Presiden Nah, Prabowo itu nanti. dia. Lantas yang menjadi prioritas dari pemerintah ke depan dalam alokasi APBN begitu untuk tetap bisa menstimulasi dunia usaha itu seperti apa yang diharapkan berarti Pak? Ya, pertama Presiden atau jajaran kabinet masa depan paling tidak menetapkan visi dulu deh. Hmm, Visi pentingnya Indonesia untuk mengembangkan industri padat karya. oke. Negara-negara lain melakukan hal itu, Pakistan, negara-negara yang apa ya, yang memiliki jumlah tenaga kerja berlimpah, ya. Pakistan, Hmm, Bangladesh, India, China pun memiliki program-program padat karya yang sangat ekstensif gitu. oke. Nah, kita justru saat ini malah kehilangan orientasi program padat karya kita, mengingat Hmm, sektor perdagangan membuka importasi barang jadi dengan sangat leluasa masuk. Padahal itu adalah nilai tambah penting di dalam industri padat karya kita. oke. Nah, inilah yang saya kira nanti ke depan harus ada
refocusing dari tugas pokok fungsi dari kementerian dan lembaga, atau kalau perlu menciptakan sebuah lembaga baru yang fokus pada orientasi industri padat karya. Yang kedua, itu mesti dibarengi dengan politik anggaran yang mendukung hal itu. Contoh paling sederhana, politik anggarannya kemana sih? Yang paling sederhana adalah bagaimana menciptakan sebuah tenaga kerja secara ekosistem siap mendukung industri padat karya. Karena industri padat karya itu nggak harus orang-orang berpendidikan yang terlalu tinggi. Pendidikan menengah cukup gitu. Dan di sektor berteknologi tinggi, wah nggak bisa itu. Tapi di industri padat karya bisa. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerintah mesti mengalokasikan cukup insentif pada industri ini supaya tumbuh mereka. Kalau misalnya insentif-insentif yang paling gampang untuk dilakukan dari industri padat karya adalah insentif berupa energi, berupa logistik, berupa insentif perpajakan. Nah, ini kan sesuatu skenario yang mudah karena industri ini butuh penanganan yang lebih serius, maka atensinya bisa lebih besar begitu. Kemudian dari segala penjuru bisa dilakukan sebuah perbaikan secara ekosistemnya. Tidak ada BUMN kita yang menangani secara khusus terkait supply chain industri padat karya. Nah, kenapa tidak kita ciptakan gitu atau refocusing BUMN kita mengarah kepada mekanisme supply chain di industri padat karya. Nah, ini salah satu terobosan-terobosan yang kami harap bisa dilakukan nanti di pemerintahan Pak Prabowo. Betul dia. Yang paling utama memang adalah keberpihakan juga begitu ya terhadap dunia industri, kemudian masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, sehingga intinya semuanya saling berhubungan, sinkronisasi yang juga tepat begitu, sehingga memang akhirnya memberikan satu output yang benar-benar dirasakan manfaatnya terhadap masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dunia usaha pun juga bisa terpenuhi dari sisi keinginan dan target-target dari sisi produksi dan lain sebagainya. Baik, Pak Danang, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga inspirasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat dan sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IEDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.